Podcast Network Asia. Stres jangan dianggap sepele, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Burnout karya Emily Nagoski. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara mengatasi burnout. Apakah kamu pernah kehilangan semangat bekerja dan kelelahan, mudah marah, dan menarik diri dari lingkungan sosial? Mungkin saja kamu sedang mengalami burnout. Siapa saja bisa mengalami hal ini, apalagi bila kamu berada dalam kondisi kerja yang penuh tekanan, tidak diapresiasi dengan baik, lingkungan kerja yang toksik, dan sebagainya. Burnout boleh dibilang merupakan salah satu alasan utama krisis kesehatan di era modern yang bermula pada kelelahan emosional. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, stres itu masalah serius. Banyak penelitian ilmiah yang menjelaskan kenapa kita cenderung terjebak dalam stres dan bahayanya bagi kesehatan. Stres pada dasarnya adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang mengalami tekanan, ancaman, atau sebuah perubahan. Reaksi ini bertujuan agar kamu bisa kabur dari tekanan tersebut. Siklusnya dimulai dengan melepaskan hormon epinefrin yang mendorong darah ke otot. Akibatnya, tekanan darah dan detak jantungmu meningkat. Otot-otot menjadi tegang dan pernafasan menjadi lebih cepat. Sementara fungsi tubuh lainnya seperti pencernaan, kekebalan tubuh, dan sebagainya melambat. Jika kondisi ini tidak berakhir, maka bahayanya akan sangat jelas. Kamu akan merasakan tekanan darah tinggi kronis dan resiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita harus segera mungkin menutup siklus stres yang muncul. Salah satu cara efektif yaitu dengan berolahraga. Aktivitas sedang selama 20 hingga 60 menit akan membantu mengubah suasana hati dan mengatasi respons stres pada tubuh. Setelah berolahraga, otot menjadi rileks dan kamu akan merasakan perubahan dari bernafas cepat ke tarikan nafas yang lebih dalam dan lambat. Alternatif lainnya bisa dengan melakukan kegiatan kreatif seperti melukis, menyanyi, memainkan alat musik, dan sebagainya. Interaksi sosial yang positif juga bisa membantu dalam menutup siklus stres yang kamu hadapi. Apakah kamu pernah merasa lelah secara emosional? Kelelahan emosional terjadi saat kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memperdulikan banyak hal. Misalnya, terus-menerus berusaha untuk memenuhi tuntutan dan harapan dari diri sendiri, pekerjaan, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ini merupakan komponen pertama dari 3 komponen yang dijelaskan oleh psikolog Herbert Freudenberger pada tahun 1975 soal burnout. Kedua adalah depersonalisasi, ketika kemampuan kamu untuk berbelas kasih, empati, dan kepedulian berkurang. Dan yang terakhir adalah penurunan rasa pencapaian. Dengan kata lain, ada perasaan yang muncul kalau apapun yang kamu lakukan tidak penting. Ibaratnya seperti berada di dalam sebuah terowongan. Emosi kamu terkuras, dan tanpa kamu sadari, kamu sudah berada di tengah terowongan. Setiap harinya, kamu mengalami emosi yang sulit terus-menerus. Kondisi ini membuat kamu terjebak di dalam terowongan tanpa pernah merasa lega, yang akhirnya membuat kamu burnout. Kedua, cara mengatasi burnout. Bagaimana cara kita menghadapi stres? Sebelumnya, kita harus tahu dulu perbedaan antara stres dan stresor, faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya stres. Misalnya kamu bekerja dalam deadline yang ketat. Perlu kamu ketahui apa yang bisa kamu kontrol atau tidak. Jika memang itu adalah bagian dari pekerjaan, maka kamu bisa melakukan aktivitas harian untuk menutup siklus stres yang kamu hadapi, seperti berolahraga, bermain musik, atau menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai. Kamu juga bisa mengelola faktor stres yang tidak bisa kamu kendalikan dengan positive reappraisal atau penilaian ulang yang positif. Ini adalah cara kamu melihat situasi yang sulit dari sisi lain dan menemukan peluang yang positif. Namun perlu diingat, latihan ini harus melihat sebuah kejadian dengan fakta yang sebenarnya. Bagaimana dengan faktor stres yang bisa kamu kendalikan?
Coba kamu menganalisa situasi apa yang membuat frustasi dan menemukan cara untuk menyelesaikannya atau menguranginya. Ibaratnya kamu menggunakan GPS untuk mencari rute terbaik, mencegah terjebak dalam kemacetan. Ada informasi yang menarik. Istirahat yang efektif juga merupakan salah satu kunci untuk mengatasi burnout. Mungkin kamu sering dengar istilah, "What doesn't kill you, make you stronger." Yang artinya, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ini merupakan istilah yang ketinggalan zaman dan yang membuat kamu kerja hingga kelelahan. Ada perbedaan tipis antara bekerja keras dan overwork. Perlu dipahami, overwork itu tidak baik dan berdampak pada kondisi kesehatan yang buruk hingga akhirnya mengurangi efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Jadi, alih-alih terus memaksakan diri melampaui apa yang diharapkan, terkadang kita harus beristirahat untuk memulihkan diri dari kelelahan yang menumpuk. Misalnya, kamu bisa tidur yang cukup atau mungkin mengambil istirahat secara konsisten di antara waktu bekerja. Jangan menganggap kalau istirahat adalah hal tabu dalam bekerja. Justru istirahat dapat meningkatkan kemampuan kamu dalam menemukan ide kerja yang inovatif. Otak kamu akan lebih aktif saat beristirahat, sehingga lebih siap dalam memikirkan solusi. Mungkin solusi yang awalnya tidak muncul saat bekerja, tapi bisa tiba-tiba saja muncul saat kamu beristirahat. Ketiga, hidup itu tidak bisa sendirian. Kita pasti sering dengar istilah self-made millionaire, orang yang mampu menciptakan kekayaannya sendiri. Ini tentu saja kisah yang sangat menginspirasi, bagaimana seseorang bisa menjadi independen atas hidupnya dan mampu mencapai kesuksesan yang luar biasa. Faktanya, mereka tidak sendirian. Pasti ada orang lain yang membantu mereka di sepanjang jalan menuju sukses. Ini ibaratnya adalah pahlawan yang tidak dikenal namanya. Saat masih bayi dan anak-anak, kita pasti bergantung pada orang lain. Namun ketika kita semakin dewasa, kita berpikir kalau kita harus jadi mandiri dan tidak butuh orang lain. Kondisi ini juga tidak ideal. Kita tidak berada pada performa terbaik saat kita kesepian atau menyendiri. Di sisi lain, kita juga tidak bisa berkembang apabila dikelilingi oleh orang lain dan bergantung pada kemampuan mereka. Idealnya berada pada keseimbangan dari dua hal tersebut. Kita perlu merasa terhubung dengan orang lain, tetapi di saat yang bersamaan, memiliki waktu untuk bisa independen. Interaksi sosial dengan orang lain sangatlah penting, namun tentu saja, setiap orang punya preferensinya masing-masing. Yang lebih penting adalah kualitas interaksi sosial. Penelitian menunjukkan pasangan dengan kualitas pernikahan yang buruk memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk, serta perasaan yang kurang puas dibandingkan orang yang tidak menikah. Menariknya, kita juga bisa melihat diri sendiri dari interaksi kita dengan orang lain. Ada contoh menarik ketika teman penulis yang bernama Sophie jatuh cinta dengan seorang pria bernama Bernard. Sophie awalnya sedikit skeptis dengan hubungan yang akan dia jalani. Bernard lebih tua, memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, dan bukan tipe pria yang biasa menjadi pasangannya. Namun ketika Sophie mampu melihat dirinya melalui perspektif Bernard, dia bisa mencintai dirinya sendiri dengan cara yang baru. Terkadang, kamu butuh teman atau pasangan untuk menemukan kasih sayang dan cinta terhadap diri sendiri. Bekerja tanpa henti tidak akan buat kamu produktif. Berhentilah sejenak dan ambil istirahat yang cukup, maka kamu akan lebih produktif. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo para pendengar Sikutu Buku. Dengerin Sikutu Buku memang selalu nambahin pengetahuan kamu ya. Kalau kamu juga mau tahu banyak tentang fakta-fakta kesehatan dan selalu tetap fit, jangan lupa mampir ke podcast Dosis Katalis. Di sini, saya, Dr. Denta, akan membicarakan berbagai fakta menarik tentang kesehatan yang pastinya akan berguna untuk kamu. Yuk, langsung main ke podcast Dosis Katalis. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.